Puji-puji Engkau, menyembah Engkau, dan kami menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Sungguh hati kami rindu haus akan Engkau. Hati kami rindu akan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami, hati kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu pagi hari ini berbicara bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Kami mohon Roh Kudus menolong bimbing kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan Engkau layakan, percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu sehingga kemudian keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab. Baik di dalam Alkitab kita buka ya di Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat, pertama Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca. Pertama Korintus, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Dalam perikopnya di sana, kasih. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mau berbicara tentang hidup dalam kasih. Amin. Ya, hidup dalam kasih. Berbicara tentang kasih itu sudah sering kita dengar, diucapkan, bahkan sering juga kita membaca di dalam Alkitab, bahkan juga buku-buku rohani tentang kasih dan kasih. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita tahu artinya kasih? Banyak orang Kristen yang belum memahami apa artinya kasih. Paulus katakan, arti kasih yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Paulus jelaskan bahwa ayat 4 sampai ayat 7 begitu jelas dan begitu mendetil tentang arti kasih. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa kita harus dasari hidup kita hidup di dalam kasih. Amin. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kalau hidup kita tidak didasari dengan kasih, semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dikatakan Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan bom yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Saudara, kasih begitu luar biasa, begitu penting. Dan dikatakan, kalau tidak ada kasih, segala-galanya
tidak ada gunanya, tidak ada arti. Bahkan Paulus katakan juga bahwa iman, pengharapan, kasih, iman bisa lenyap di bumi, di dunia. Pengharapan juga bisa lenyap, tapi kasih yang terbesar daripada iman dan pengharapan itu akan tetap kekal selama-lamanya. Di surga kasih akan tetap nyata. Oleh sebab itulah kasih dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita tidak milik dalam hidup ini. Paulus katakan kasih itu sabar. Jadi urutan yang pertama. Saudara, kenapa harus diurutkan pertama? Kasih itu artinya sabar. Ya, apapun yang kita hadapi, kalau jawabannya sabar ya. Belum menikah, sabar. Tidak ada uang, sabar ya. Lagi dapat masalah banyak, sabar aja, hadapi saja. Lagi putus cinta, putuskan pacar, sabar, nanti dapat yang lebih baik. Sabar ini ternyata mampu mengatasi semua persoalan, semua masalah. Bahkan seterusnya, saya tidak jelaskan satu persatu, bisa sampai 3 hari kita nanti di sini. Tetapi saya mau katakan bagi saudara, kita harus punya dasar hidup kita adalah hidup dalam kasih. Jadi kalau kasih tidak ada dalam hidup kita, walaupun kita punya segala-galanya, rasanya tidak ada artinya. Mengapa kasih begitu penting? Mengapa kasih itu harus tetap ada dalam kehidupan kita? Ada 3 catatan penting yang saya ingin bagikan bagi kita semua. Mengapa hidup dalam kasih harus menjadi dasar hidup kita menjalani hidup sebagai orang percaya? Yang pertama, Bapak Saudara, agar setiap orang dapat melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mengapa kita harus menjadi seorang yang menjalani hidup ini hidup dalam kasih? Agar semua orang atau orang dapat melihat di dalam hidup kita ada Tuhan. Amin. Kalau orang misalnya pergi pelayanan kemana-mana, lalu dia mungkin katakanlah aktif dalam beribadah, apakah itu menjamin bahwa Tuhan ada dalam hidupnya? Yang menjamin bahwa Tuhan ada dalam hidupnya ketika dia hidup dalam kasih, ada kesabaran, ada kemurahan, ada ketidaksombongan dalam dirinya, tidak mementingkan diri sendiri yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam kasih sebagai dasar hidup kita, menjalani hidup sebagai orang percaya Tuhan, maka orang akan melihat Tuhan, oh ada Tuhan dalam hidupnya, ada Yesus di dalam diri. Jangan sampai orang lihat kita yang ada ini, yang dilihat ini ada setan di dalam diri. Karena tidak ada dilihat kesabaran dalam dirinya, tidak ada dilihat kelemah lembutan dalam dirinya, tidak ada dilihat penguasa diri dalam dirinya. Yang dilihat apa? Ini anak setan, ini setan yang ada dalam dirinya. Jadi Tuhan bisa melihat dalam diri kita ada Yesus, ada Tuhan. Dari mana? Dari kasih. Hidup dalam kasih. Kok begitu sabar dia ya? Diejek aja, diolok, begitu sabar. Dihina, direndahkan, dia tetap sabar. Karena orang akan melihat itu karena ada Yesus dalam diri. Amin. Coba katakan sampaikan, ada Yesus dalam hidupku. Tapi senyum ya, supaya kelihatan. Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus. Dia ada Yesus. Gak ada Pak, gak ada Pak kelihatan. Ada, dia lah. Baik-baik dia.
Tunggu dulu apa? Ini ada yang menutupi. Lihat, ada kan? Ada. Oh iya, kulihat. Bagaimana kau lihat? Kulihat ada senyuman yang nangis. Ya. Kalau lihat di matanya, masa ada mata di Yesus di mata? Ada. Saya melihat dengan mata yang bersahabat, bukan mata yang mau membinasakan. Itulah kalau ada kasih, Tuhan bisa lihat dalam diri kita. Wah, ada Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai keluar masuk gereja pelayanan kanan kiri, jam terbang pelayanan puluhan tahun, tapi menghadapi orang-orang yang buat kecewa, sakit hati, harus langsung balas kejahatan dengan kejahatan. Orang tidak akan ada bisa lihat pun tidak ada Tuhan di dalam diri. Kalau mau lihat ada Yesus, ya lihat aja dari hidupnya. Dia hidup dalam kasih atau tidak. Yang kedua, jika kita hidup dalam kasih, maka kita harus hidup dalam kasih. Dan itu menjadi bagian yang sangat terutama terpenting dalam hidup ini. Agar kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Agar kita bisa ceritakan tentang Yesus. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, ya kita tidak ada pengalaman. Kita tidak bisa cerita Yesus itu siapa. Tidak bisa. Orang kita belum hidup bagaimana kasih, bagaimana sabar, bagaimana hidup yang murah hati, bagaimana hidup yang tidak sombong, itu tidak bisa kita terapkan. Maka kita tidak bisa cerita tentang Yesus. Kita tidak bisa cerita tentang perbuatan Tuhan. Ya. Contoh, saya dulu pernah disalah-salahkan. Ya, waktu saya masih ngajar anak sekolah minggu, saya masih bekerja. Lalu pembina sekolah minggu bilang, kamu begini katanya. Kenapa kamu begini, tinggalkan anak-anak begini dan sebagainya. Ya. Sekalipun diomelin, dimarahi, tetap mau bisa sabar, bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, sehingga orang akan bertanya-tanya, kenapa ya dia bisa seperti itu? Maka kita bisa menceritakan, karena ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, wah, jangan. Sebelum keluar kalimat berikutnya, akan beda ceritanya. Kan begitu kan? Nah, dulu waktu ibu mengandung yang pertama itu, ya saya bawa naik motor, tiba-tiba 17 Agustus tidak boleh di stop karena hampir menabrak anak yang gerak jalan. Seorang langsung pukul kepala saya untuk pakai helm. Ibu saya bilang, jangan gitu, kata ibu. Dalam hati saya, dulu, ya, saya tukang berkelahi, ya, sampai saya dulu itu olahraga itu, sampai otot itu saya siapkan untuk jangan sampai ada yang coba lawan saya, begitu. Jadi di kampung dulu ada sempat mau berkelahi antara kampung A dengan kampung B. Jadi saya di depan dan saya sudah siapkan secara fisik, siapa yang berani datang pasti akan dihabisi. Tapi waktu 17 Agustus itu saya bisa menahan, sabar, ya. Karena apa? Karena ada Yesus. Kalau tidak ada, tidak membawa siapapun orang yang di situ. Jadi semua kalian, bagaimana mau menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi kita, kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kasih? Kan begitu. Jadi kalau kita hidup dalam kasih sebagai dasar hidup kita, supaya kita bisa cerita tentang perbuatan Tuhan, dia ajaib. Mengampuni orang sekalipun menyakiti, tiap hari disakiti, bahkan sering disalahkan. Kita belajar untuk selalu apa? Bisa sabar. Untuk apa?
Ya untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bisa berubah bukan karena kekuatan saya, bukan karena ini dan seterusnya. Saya bisa seperti ini sekarang berubah karena ada Yesus. Bersyukur karena Tuhan Yesus ada. Kalau tidak ada, maka tidak tahu bagaimana keadaan sekarang. Jadi hal yang kedua yaitu agar kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang ketiga, ya ini khotbah paling cepat, paling padat itu. Yang ketiga, agar hidup kita dimanapun jadi berkat bagi semua orang. Amin. Jadi berkat. Hidup kita dimanapun berada itu bisa jadi berkat. Kalau kita hidup dalam kasih, kita bisa jadi berkat, Bapak Saudara. Kita bisa memberkati orang lewat kehidupan kita, dari pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, semua itu bisa menjadi berkat. Di mana saja, mau di kantor, mau di rumah tangga, keluarga, di tempat kita usaha, kita jadi berkat. Kenapa? Hidup dalam kasih. Di kantor ada kesabaran kita, ada penguasaan diri kita, ada kemurahan kita untuk orang lain dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, jadi berkat. Jangan kita nanti pergi ke sana jadi batu sandungan, pergi lagi ke sana jadi lagi batu sandungan. Harus jadi berkat. Kalau tidak hidup dalam kasih, susah kita jadi berkat. Harus jadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dasar hidup kita ini hidup dalam kasih. Kalau mungkin kita susah, sulit untuk menerima orang mulai sekarang, ubahlah paradigma kita itu, cara pandang kita itu, agar kita bisa menerima orang walaupun dia jahat kepada kita, walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia mengolok kita, menghina kita, dia bisa kita berkati di dalam kehidupan kita. Amin. Poinnya agak susah, makanya aminnya agak berat. Nanti prakteknya pas keluar dari gedung gereja ini, ketemu orang yang ngolok, maksudnya bagaimana, mau tegur dia bagaimana, tidak mungkin. Tapi tadi sudah dengar khotbah, harus tetap kasihi dia. Amin. Ya saudara, jadi berkat itu tidak harus kita jadi orang kaya raya di dunia ini. Tidak harus kita jadi seorang pejabat, seorang kita punya karir yang besar, karir yang bagus, punya usaha yang besar. Tidak harus selalu seperti itu. Tetapi jadi berkat sekarang ini, apa yang ada dalam diri kita, hidup kita bisa jadi berkat. Orang bisa menjadi hidup dan semangat hidupnya karena melihat kita. Jangan orang lihat kita, malah orang justru mau mati sekarang juga. Ya kan begitu. Saya kalau lihat dia lebih saya mati katanya, daripada saya hidup. Tapi kalau ketika kita lihat, kalau dia lihat saya mau tambah hidup saya, umur saya sekian tahun lagi, kan luar biasa. Jangan coba. Itu harus kita uji hidup kita, ketemu dulu dengan semua orang. Kira-kira dia responnya bagaimana? Kamu masih ingin hidup kan? Masih. Kenapa? Karena saya ketika kamu hari, kamu tambah buat saya semangat. Dan satu-satu gitu sama teman-temannya di kantor di mana gitu. Tanya coba, kamu masih ingin hidup nggak? Kira-kira masih panjang nggak ingin hidup di dunia ini? Kalau masih bilang masih panjang, tanya alasannya apa? Karena kamu beri saya semangat. Waduh luar biasa. Karena kamu motivasi saya luar biasa. Waduh luar biasa. Tapi kalau ditanya kamu mau lama mati atau ingin cepat mati? Saya lebih mau cepat. Kenapa? Saya tidak tahu ya kamu harus terus di sini. Karena kata-katamu itu gak enak dengar. Pikiranmu itu tak nyambung dengan saya. Asal ketemu selalu kita bertengkar. Makanya kalau ketemu kamu, dari saya ingin cepat mati. Tapi kita harus jadi berkat. Jadi berkat. Memang bagus saudara tidak semudah seperti membalikan telapak tangan ini. Memang
akan banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya orang yang selalu mengasihi Tuhan akan selalu mengasihi sesamanya. Amin. Jadi ada 3 tadi. Mengapa kita harus hidup dalam kasih sebagai dasar hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama betul. Supaya apa? Agak kencang sedikit. Orang dapat melihat dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Dan yang kedua apa tadi? Supaya kita dapat ceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus. Ceritakan. Jangan ceritakan kejelekan orang. Ceritakanlah Tuhan Yesus. Jangan ceritakan kelemahan orang. Jangan ceritakan tetanggaku pencuri kelas kakap. Jangan ceritakan itu. Ceritakanlah tentang Yesus. Yesus. Kalau kita mengasihi. Yang ketiga apa tadi? Agar hidup kita dimanapun jadi berkat. Keluar dari gereja ini jadilah berkat. Sekali melangkah jadi berkat. 2 melangkah jadi berkat. Orang melihat langsung, oh ditegur, sini ke rumah saya kita makan bersama. Kenapa dia langsung ajak makan? Karena dia senang, karena kita bisa beri dia semangat. Atau apapun saja, suruh singgah minum kopi atau singgah ke rumah saya duduk, itu buktinya bahwa kita bisa jadi berkat. Jadi saudara, mulai hari ini mari kita benahi pelan-pelan hidup kita untuk jalan hidup ini. Saya harus hidup mengasihi agar saya bisa jadi berkat. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.